Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan di kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Akbar Anifa, peserta Latsar Provinsi Kalimantan Selatan golongan 3 angkatan 37, kelompok 1 NDH 06, asal instansi RSUD Kiai Haji Mansur Kabupaten Tanah Laut, menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan nilai dasar PNS. Tahap pre-analisis yaitu identifikasi isu atau masalah seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi saya di RSUD Kiai Haji Mansur. Ada beberapa isu yang saya angkat setelah saya perhatikan selama saya kerja dari bulan Januari tahun 2021 sampai bulan Oktober tahun 2021. Ada 6, yaitu yang pertama, belum optimalnya kewaspadaan tenaga kesehatan terhadap kegawat daruratan yang muncul pada pasien di RSUD Kiai Haji Mansur. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan gelang penanda tambahan pada identifikasi pasien. Yang ketiga, belum optimalnya kualitas pelayanan geriatri di RSUD Kiai Haji Mansur. Yang keempat, belum optimalnya handover pasien antar dokter umum jaga IGD di RSUD Kiai Haji Mansur. Kelima, belum optimalnya kegiatan surveillance infeksi rumah sakit di RSUD Kiai Haji Mansur. Dan keenam, belum optimalnya pemahaman pengunjung terkait etika batuk. Lanjutkan dengan menapis dan menganalisis untuk menemukan prioritas dari isu yang muncul dan menggunakan metode APKL dan USG. Dalam metode APKL ada 4 parameter yang dijadikan patokan, yaitu yang pertama aktual atau isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Kemudian problematik, isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Dan kehalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Dan layak, isu yang masuk akal atau logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab, hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Dalam penggunaan metode APKL tadi didapatkan bahwa yang sangat layak untuk dijadikan isu prioritas adalah belum optimalnya handover pasien antar dokter umum jaga IGD di RSUD Kiai Haji Mansur Kintab. Karena tingkat kehalayakannya yang sangat tinggi, di mana handover pasien ini berhubungan dengan semua pasien yang masuk dan dirawat di RSUD Kiai Haji Mansur Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan pada yang lainnya, contohnya pada gelang penanda tambahan, itu hanya pada pasien-pasien dengan risiko jatuh, alergi obat, dan DNR. Pada geriatri juga cuman hanya pada pasien-pasien geriatri. Pada surveillance itu sebaiknya dilakukan oleh petugas PPI. Pada pemahaman etika batuk juga oleh petugas PPI. Kemudian belum optimalnya kewaspadaan tenaga kesehatan, isunya tidak aktual karena hanya muncul pada pasien-pasien dengan kegawat daruratan. Kemudian kita masuk pada scoring metode USG. Yang pertama ada parameter urgensi, yaitu tingkat urgensi masalah, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Kemudian seriousness, tingkat keseriusan masalah, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain jika masalah penyebab isu itu tidak dipecahkan. Dan growth, tingkat pertumbuhan masalah, yaitu seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk kalau dibiarkan.
Dengan metode USG didapatkan bahwa hasil yang tertinggi adalah belum optimalnya handover pasien antar dokter umum jaga IGD di RSUD Kiai Haji Mansur, Kabupaten Tanah Laut, di mana total poin USG-nya adalah 13. Yang sangat mendukung di sini adalah growth-nya, yaitu tingkat pertumbuhan masalah. Karena bila tidak disesuaikan, tidak diselesaikan dengan segera, maka akan muncul masalah-masalah baru di kemudian hari yang bisa menyebabkan terjadinya pelayanan yang tidak optimal pada pasien. Dengan analisis wishbone, kita lakukan pemetaan penyebab isu sampai ke akar permasalahannya. Ada 5 akar permasalahan terkait belum optimalnya handover pasien antar dokter umum jaga IGD di RSUD Kiai Haji Mansur Kintab. Yang pertama, dari sistem belum tersedia SOP handover antar dokter jaga IGD. Kemudian lingkungan, usia RSUD yang masih sangat muda sehingga perlu banyak penyempurnaan. Safety, belum adanya alat yang tersedia untuk melakukan handover pasien tertulis sesama dokter jaga. Kemudian skill, belum ada sosialisasi atau musyawarah di antara dokter IGD terkait handover pasien. Supplier atau pemasok, belum ada pemahaman bersama terkait resiko bila terjadi kealpaan dalam handover tidak tertulis. Kemudian dibuat tahapan-tahapan terkait pelaksanaan kegiatan tadi. Kita masuk ke materi inti, yaitu keterkaitan kegiatan dengan nilai dasar PNS. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait offeran dokter jaga. Yang pertama dilakukan adalah menemui atasan. Yang pertama paling tinggi di rumah sakit adalah direktur rumah sakit, kemudian kabid pelayanan medis, kepala instalasi gawat darurat, kepala instalasi rawat inap, dan kepala instalasi kebidanan. Kenapa 3 kepala instalasi ini dilakukan? Karena masih keterbatasan sumber daya manusia di RSUD Kiai Haji Mansur Kintab, sehingga dokter jaga IGD juga menghandle pasien-pasien yang ada di rawat inap dan instalasi kebidanan. Kemudian yang kedua, menemui ketua komite medik sebagai kepala dari dokter-dokter umum di RSUD Kiai Haji Mansur Kintab. Nilai dasarnya akuntabilitas, yaitu keseimbangan, menjaga stabilitas antar kepala bagian yang terkait, menjaga stabilitas antara atasan dengan komite medik. Kemudian nasionalisme, kebijaksanaan, yaitu dengan mengumpulkan saran-saran kebijaksanaan antar pimpinan di RS. Kemudian etika publik, menghargai komunikasi dengan konsultasi dan kerjasama antar bagian. Kemudian dari komite mutu, efektif dan efisien dengan mempersiapkan referensi-referensi terkait offeran dokter jaga sebelum dikonsultasi dan dikoordinasikan. Anti korupsi, yaitu dengan kejujuran, yaitu melakukan konsultasi dengan jujur, menyampaikan fakta di lapangan bahwa selama ini offeran jaga dokter IGD belum ada parameter yang jelas. Kegiatan 2, pembuatan SOP over jaga dokter. Tahapan kegiatannya mengusulkan pembuatan SOP over jaga dokter. Kemudian yang kedua, membuat rancangan SOP over jaga dokter. Yang ketiga, revisi rancangan SOP sesuai masukan stakeholder terkait. Yang keempat, verifikasi dan tanda tangan SOP oleh Direktur RS. Nilai dasar yang terkait dari kegiatan ini, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab menyusun, mengkonsultasikan, dan merevisi SOP dengan penuh tanggung jawab. Nasionalisme, cinta tanah air, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penyusunan SOP nanti. Kemudian etika publik, cermat, yaitu melakukan revisi dengan baik sebelum disetujui oleh direktur. Komitmen mutu, yaitu berorientasi mutu, mengusulkan pembuatan SOP sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dokter jaga di RSUD Kiai Haji Mansur. Anti korupsi, yaitu mandiri, mencari referensi SOP sendiri tanpa mengganggu kerja pihak lainnya. Kegiatan ketiga, yaitu pembuatan buku over jaga dokter.
Tahapan kegiatan pengusulan buku offer jaga dokter kepada Kabid Pelayanan Medis. Yang kedua, membuat format buku sesuai SOP yang dibuat sebelumnya. Yang ketiga, revisi format buku offer jaga dokter bila diperlukan atau bila mendapat usulan dari Kabid Pelayanan Medis. Nilai dasar PNS yang terkait kegiatan ini yaitu akuntabilitas, yaitu kejelasan target di mana usulan pembuatan buku offer jaga dokter untuk meminimalisir kesalahan penanganan pasien saat offer jaga dokter. Dari nasionalisme yaitu menghargai pendapat dan masukan atas pembuatan buku offer jaga dokter dari stakeholder terkait terutama dari Kabid Pelayanan Medis. Etika publik yaitu taat perintah, siap melakukan revisi buku offer jaga bila diminta oleh Kabid Pelayanan Medis. Komitmen mutu inovasi yaitu melakukan pembuatan buku offer jaga sebagai inovasi pelayanan offer jaga antar dokter yang belum ada parameter pasti sampai saat ini. Anti korupsi disiplin yaitu menyelesaikan pembuatan buku tepat waktu sesuai kesepakatan dengan Kabid Pelayanan Medis. Keempat, sosialisasi dan pelaksanaan SOP offer jaga dokter dan penggunaan buku offer jaga dokter. 1. Mempersiapkan bahan media, sarana, dan prasarana sosialisasi. Kedua, mengundang dokter umum untuk sosialisasi. Ketiga, menjelaskan maksud dan tujuan sosialisasi. 4. Melakukan sosialisasi. 5. Melakukan diskusi dan tanya jawab terkait materi sosialisasi. Nilai dasar yang terkait dari kegiatan ini yaitu akuntabilitas, partisipatif, di mana siap turut serta dari awal persiapan hingga akhir acara. Tidak hanya menyuruh petugas kebersihan atau petugas perlengkapan untuk mempersiapkan acara. Yang nasionalisme, gotong royong yaitu bahu-membahu dalam mempersiapkan sosialisasi, menganggap dirinya setara dengan petugas yang lain. Etika publik dengan salam, sapa, senyum, di mana siap bersikap 3S pada peserta sosialisasi. Komitmen mutu, efektif dan efisien, yaitu menyampaikan materi dengan efektif dan efisien. Anti korupsi, disiplin, yaitu selesai mempersiapkan semua bahan, media, sarana, dan prasarana sosialisasi 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Kelima, evaluasi pelaksanaan offer jaga dokter. Tahap kegiatannya yaitu koordinasi dengan kepala instalasi gawat darurat untuk melakukan evaluasi. Yang kedua, pengawasannya secara mandiri pelaksanaan offer jaga dokter. Nilai dasar yang terkait dengan kegiatan ini, akuntabilitas, tanggung jawab, dengan siap melakukan evaluasi atas pelaksanaan program di lapangan. Nasionalisme, saling menghormati, yaitu menghormati kepala IGD sebagai evaluator pelaksanaan kegiatan. Etika publik, yaitu cermat, melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan untuk bahan evaluasi. Komitmen mutu, berorientasi mutu, melakukan perbaikan kegiatan sesuai hasil evaluasi. Anti korupsi, kejujuran, yaitu menyampaikan hasil evaluasi di lapangan dengan sejujur-jujurnya. Tadi pemaparan saya terkait tugas kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.